Ada yang menarasikan bahwa PLTP itu sama dengan minyak dan gas. Ternyata cara bekerjanya saja sudah sangat beda. Dan sering orang menyebut PLTP atau perusahaan listrik tenaga panas bumi itu adalah geotermal. Dan itu kita miliki ya, Kabupaten Manggarai memiliki aset itu. Setidaknya Kabupaten Manggarai sudah menyumbangkan untuk negara, yaitu di PLTP Ulumbu. Nah, untuk membahasnya nanti ada beberapa narasumber yang nanti akan hadir di sini yang membahas tentang kira-kira seperti apa ya kerja PLTP dan perbedaannya dengan minyak dan gas. Lalu kemudian langkah-langkah apa yang mereka ambil ketika nanti ada ya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika PLTP itu beroperasi. Dan untuk selanjutnya kami langsung saja memanggil narasumber kami. Yang pertama itu adalah konsultan ya, Pak Denis. Kami undang Pak Denis, kita beri tepuk tangan untuk Pak Denis. Ya, lalu berikutnya adalah Mas Sandro. Sandro merupakan salah satu narasumber kita siang ini dan produser film dokumenter Tenaga Hijau dari Bumi Flores Maswar. Membuat film dokumenter ini untuk memberikan pemahaman kepada ACKS semuanya bahwasanya kalau selama ini hanya mendengar saja tanpa menyaksikan secara langsung, kira-kira seperti apa perbedaan PLTP dengan minyak dan gas. Panas bumi ho. Emito panenggo le PLN dan oke bod panas bumi itu silih tema gunar. Tapi karena kejangkian teknologi dalam waktu berjalan kemudian mereka merubahnya menjadi energi listrik. Baik, saya langsung saja menyapa ada Pak Denis. Nggak mungkin mic-nya dekatkan dulu Pak Denis. Ya. Selamat siang Pak Denis. Selamat siang. Lalu ada Pak Sandro. Selamat siang Pak Sandro. Selamat siang. Ya, lalu ini ada produser film kemarin ya, sempat dibuatkan film dokumenter, itu judulnya adalah Energi Hijau dari Bumi Flores. Ya, dan untuk selanjutnya pertanyaan yang pertama ini mungkin untuk Pak Denis ya, terkait dengan pembuatan film dokumenter ini kemarin, kira-kira apa yang melatar belakangi ya sehingga kemudian mengambil judul Energi Hijau dari Bumi Flores. Masih semua bisa menyaksikan nanti seperti apa dampak PLTP dan juga dampak dari pertambangan yang diisukan selama ini. Silakan Pak Denis. Terima kasih Pak Silvi. Terima kasih. Mungkin secara singkat begini. Program ini merupakan program strategis nasional, tetapi ini juga pendanaannya secara internasional, dan oleh karena itu ada satu kewajiban untuk sosialisasi secara lengkap, secara transparan kepada warga-warga di lokasi proyek, kira-kira proyek itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa memperoleh dukungan dari warga-warga di setempat. Nah, itu tujuan kami. Lalu kami sudah melakukan kegiatan ini yang ditulis di atas FP, kata sosialisasi. Sosialisasi ditambah dengan kita minta dukungan dari masyarakat, nanti diberita acarakan. Nah, selama ini kami sampai dengan saat ini mampu untuk mendekati sekitar 70% dari total jumlah keluarga kakak yang ada di wilayah proyek yang mencakup Desa Wewo, Desa Lungar, Desa Mojo, dan kebetulan 2 kampung di Desa Wayajang. Kampung itu Kampung Nege dan Kampung Nakut. Gitu. Lalu kami sempat mendatangi ini sekitar 70%. Masih ada sekitar 30% yang belum sempat kami mendatangi. Nah, tujuan kami membuat video ini adalah untuk membantu bagaimana bisa tembus kepada warga-warga yang belum sempat mendengar informasi, mendengar sosialisasi, belum sempat bertanya, supaya kalau ada kekhawatiran atau apa-apa, belum sempat bertanya, kami coba memberi semua informasi ada di dalam video ini supaya sampai kepada
kira-kira itu tujuan kami. Oke, baik ya, sudah sangat detail ya Pak Denis menyampaikan. Lalu untuk produser sendiri kemarin kira-kira ada pertimbangan lain tidak terkait dengan pembuatan film dokumenter? Ya saya sudah sempat ya, memang sepintas lihatnya sangat bagus ya, detail penyampaiannya di situ, lalu kemudian juga menggunakan bahasa Manggarai. Silakan. Jadi kalau pertimbangan tadi dari judul, kenapa energi hijau dari Pulau Flores itu, karena saya merasa Pulau Flores itu mungkin spesial ya. Karena bisa dikatakan Jokowi juga mengatakan bahwa Flores adalah pulau geotermal. Di proyek geotermal di Ulumbu ini saya ada kesempatan untuk membuat video, makanya saya coba untuk mengeksplorasi itu, karena untuk di Jawa energi terbarukan kan nggak sebanyak di tempat sini, maka saya anggap ya pembangunan PLTP itu spesial lah di sini di Pulau Flores itu, kayak gitu kurang lebih Pak. Ke Mas Sando, ini kan kemudian beredar isu ya bahwa mereka menyampaikan bahwa pertambangan itu sama dengan PLTP. Padahal sebenarnya kalau dilihat secara detail ya dari penjelasan video yang nanti juga akan kita saksikan bersama, dari cara kerjanya sudah sangat beda ya dari proses awalnya. Nah mungkin bisa Mas Sandro menceritakan seperti apa ya proses PLTP, lalu perbedaannya dengan tambang itu sendiri, mulai dari tekanan, semburan dan lain sebagainya. Baik, kalau berbicara PLTP atau geotermal ini, banyak sebenarnya kesalahan persepsi di masyarakat, bahwasanya dianggap atau ada beberapa kelompok masyarakat berpandangan bahwasanya geotermal ini sama dengan aktivitas pertambangan. Ya. Padahal sebenarnya seperti yang kita ketahui atau nanti juga boleh dijelaskan melalui materi maupun video, proses yang ada di dalam geotermal ini sendiri memang berbeda dengan aktivitas pertambangan. Ya. Salah satu yang paling bisa terlihat antara perbedaan geotermal dengan aktivitas pertambangan itu adalah aktivitas yang dilakukan di dalam keseharian pembangkit geotermal ini sendiri, di mana kita memang sama-sama melakukan pengeboran, sama-sama ada pipa yang masuk ke dalam tanah, tapi secara pemanfaatannya, kalau semisal tambang, katakanlah tambang minyak bumi itu kita mengambil atau menyedot minyak ke atas begitu, ke darat. Nah, kalau di dalam geotermal sendiri kita mengambil air panas dari dalam perut bumi tadi, mengambil air panasnya, kita angkat ke atas, kita pisahkan air panas ini, air dengan uapnya. Nah, yang kita manfaatkan adalah uap panasnya, dan airnya itu dikembalikan lagi ke bawah. Oh, disuntik lagi, disuntik lagi ke bawah, dia diinjeksi lagi ke bawah. Jadi simpelnya ada dua pipa, satu pipa untuk tarik air, satu pipa untuk buang air ke bawah. Kalau simpelnya kira-kira ceritanya seperti itu. Oke. Nah, lalu terkait dengan isu yang kemudian ada lumpur ya atau H2S yang menyembur kemudian seperti terjadi beberapa tahun lalu ya di Mataloko. Nah, ini kan kemudian ya memberikan hal-hal yang memang bisa juga dibilang positif, bisa juga negatif kepada masyarakat. Kesalahan informasi kemudian mengakibatkan hal-hal yang tidak baik pada tingkatan masyarakat. Baik. Nah, untuk menanggapi mungkin ada kekhawatiran terkait dengan H2S atau belerang ya seperti itu. Yang pertama kali kami lakukan itu ada di tahapan prakonstruksi, kita pasti melibatkan beberapa tim-tim ahli untuk mengecek dulu kadar dari H2S itu sendiri seperti apa di lingkungan proyek. Nah, dari hasil penelitian ternyata didapatkan jumlah atau kadar H2S yang terkandung di udara itu masih dalam batas yang sangat normal, dalam batas yang wajar, sangat normal untuk kesehatan. Jadi singkatnya itu, ini memang tidak berdampak bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup di sekitar. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara terkait dengan semburan liar semisal yang terjadi ataupun semburan H2S dulu. Jadi
di pipa-pipa kita itu memang sudah dilengkapi dengan teknologi. Jadi ketika kadar H2S yang naik dari bawah itu ternyata melebihi daripada standar, itu sudah ada warning sistemnya. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, ini pipa ada sistem proteksinya, maka dia akan menutup secara otomatis. Proteksi. Nah, selanjutnya terkait dengan semburan liar. Nah, ini yang membedakan geotermal dengan aktivitas pertambangan, contohnya minyak bumi. Ketika ada potensi atau terjadi semburan liar, penanganan di geotermal itu relatif lebih mudah. Nah, karena semburan-semburan ini tadi dengan kita tutup atau kita masukkan air juga, dia sudah selesai. Nah, di Mataloko sendiri kita sudah lakukan penimbunan sumur-sumur atau bukan sumur, semburan-semburan liar ini tadi. Itu yang pertama. Yang kedua juga terkait sumur yang sudah tidak lagi digunakan atau tidak beroperasi, kita juga sementara lakukan penimbunan di sana. Begitu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, berarti ya sudah mengambil langkah yang sangat bagus ya. Nah, ini juga terkait dengan dukungan berbagai pihak ini Pak Denis ya. Tahun 2015 ada kesepakatan ya, Paris Agreement, lalu terbaru juga adalah Laudato Si ya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Paus sendiri terkait dengan pemanfaatan energi hijau. Nah, kira-kira teman-teman dari PLTP atau dari PLN sendiri menanggapi ini seperti apa ya, terkait dengan rekomendasi atau edaran yang diberikan oleh Paus ya terkait dengan pemanfaatan energi panas bumi ya, karena jujur yang paling lama itu di Vatikan ya, PLTP ya, panas bumi itu sudah 100 tahun lebih. Oke.